Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, kelompok 1 CPNS kelas Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini kami akan membahas tentang collaborative government dan dengan pendekatan whole government ya, di instansi tempat kami bekerja. Nah, untuk pertama-tama kami akan menjelaskan tentang tentang pengertian dari WOG dan collaborative government. Kepada Mbak Yunita, dipersilahkan. Ya, baiklah. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan secara sederhana mengenai collaborative government dan whole of government. Yang perlu kita ketahui bersama, collaborative government itu sendiri secara sederhananya adalah proses yang melibatkan norma bersama dan saling berinteraksi sehingga saling menguntungkan antar sektor satu dengan yang lainnya. Namanya saja kolaboratif kan, kolaborasi. Nah, di dalam kolaborasi, di dalam WOG itu termasuk di dalamnya adalah kolaboratif, ya kan? Sedangkan WOG itu adalah fungsi kita belajar WOG itu supaya memberikan kita sebagai calon ASN fondasi pemahaman akan pentingnya kolaborasi antar unit atau lembaga. Terus memberi pemahaman bagaimana pemerintahan yang terintegrasi satu dengan yang lain. Dan yang harus dipahami bersama, instrumen penting dari WOG itu sendiri adalah nilai, kerjasama tim, keterlibatan unit atau sektor, dan kepercayaan, dan yang satunya adalah kolaborasi. Mungkin itu secara sederhana yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Oke, demikian tadi pemaparan tentang WOG dan kolaboratif governance. Teman-teman yang lain, siapa tahu ada mau menambahkan atau berbeda pendapat dengan Mbak Yunita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, saya mau menambahkan sedikit. Ya, jadi di dalam konsep kolaborasi ini ternyata kita temui ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah itu sendiri. Yang pertama itu adanya trust, kepercayaan antara satu sama lain, antar lembaga, kemudian pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh atasannya atau pemimpinnya. Kemudian strategi manajemen yang dilakukan dan juga formalisasi pencapaian antara entitas dari lembaga pemerintah itu sendiri dengan publik. Seperti itu tambahan dari saya. Saya rasa sudah cukup jelas ya tentang definisi WOG dan collaborative governance. Untuk sesi pertama saya rasa sudah selesai. Nanti sekarang kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu aplikasi collaborative government dengan adaptasi WOG di tempat kerja masing-masing. Karena kita kelompok 1 terdiri dari beberapa instansi, mungkin saya akan memperkenalkan instansi masing-masing ya. Yang pertama dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Yusuf SK, ada saya sendiri, ada atas nama Nurul Ma'ruf, kemudian ada Mbak Yunita dari instansi yang sama, kemudian ada Mbak Lestina, kemudian ada Mbak Amelia Sasmita. Kemudian dari
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya. Ada Mbak Vina Sakinah, kemudian ada Dinas Kelautan dan Perikanan, ada Mas Bara, kemudian dari Dinas Pemuda dan Olahraga, ada Mas Dwi Panggayu ya? Iya, Mbak. Betul. Terus ada yang terakhir, kemudian lanjut. Dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistika, dan Persandian. Ada Bang Jeki Ansari. Kemudian yang terakhir, Bang Yusuf dari Dinas Kehutanan. Nah, dari semua dinas-dinas yang saya sebutkan tadi, kami akan memaparkan tentang pengaplikasian collaborative government dengan pendekatan WOG yang ada di tempat kerja kami. Untuk yang pertama mungkin kita mulai dari yang pesertanya paling banyak, dari RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Kepada perwakilan, waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Yunita dulu. Ya, boleh. Saya akan menjelaskan kolaboratif dan WOG di instansi kami di Rumah Sakit Dr. Yusuf SK. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan unit-unit satu sama lain sampai pasien itu pulang. Pertama, pasien datang itu pintunya ada dua. Yang pertama melalui IGD, unit IGD, instalasi gawat darurat. Yang kedua bisa juga melalui poliklinik. Nah, itu pasien masuk, setelah itu taruhlah sudah di IGD. Pasien masuk di IGD, nah di IGD itu akan ada pemeriksaan lab. Nah, maka IGD bekerja sama lagi dengan unit laboratorium. Terus bekerja sama lagi dengan unit radiologi untuk toraks foto, ya kan? Atau untuk MRI, untuk CT scan. Nah, sesampai di UGD, ini pasien, apakah dia, kalau misalnya seandainya baik-baik saja, maka suruh pulang. Kalau misalnya pasien ada indikasi untuk rawat inap, maka pasien akan diarahkan rawat inap. Apakah itu perawatan ruang rawat inap biasa atau ruang rawat intensif. Nah, setelah sampai di ruang rawat inap biasa atau intensif, itu pasien kan dalam perawatan. Nah, sudah dalam perawatan. Nah, setelah itu ada dua lagi nih. Pasien sembuh, apakah pulang ke rumah atau pulang ke rahmatullah, ya kan? Kalau misalnya pasien pulang ke rumah dalam waktu 3 hari, pasien akan kembali ke rumah sakit, kembali ke poliklinik untuk bertemu dengan dokter, ya kan? Itu di unit rawat jalan namanya. Nah, kalau pasien pulangnya ke rahmatullah, ya kan, maka kita bekerja sama lagi dengan unit pemulasaran jenazah. Nah, sudah sampai di situ. Oh ya, setelah itu ini kan kolaboratif antar unit ya, antar unit rumah sakit tanpa melibatkan pihak ketiga, ya kan? Nah, terus kalau misalnya kerjasama dengan pihak ketiga rumah sakit, ada nggak? Ada. Yang pertama, kalau misalnya kita mengadakan pelatihan-pelatihan, ya kan? Pelatihan ICU, ICCU, pelatihan kanker, pelatihan pasang ring, apapun itu, kita dari Rumah Sakit Yusuf SK itu bekerja sama dengan rumah sakit luar, bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung Harapan kita, dengan Rumah Sakit Sutomo, Rumah Sakit Sarjito, terus juga pengelolaan sampah medis. Setahu saya, sampai sekarang di rumah sakit
kami itu belum ada unit yang mengelola sampah medis sendiri. Jadi sampah mesti kita kirim. Nah, tapi saya nggak tahu nih ngirimnya kemana. Yang jelas pakai orang ketiga, ya kan? Karena memang belum ada gitu pengelolaan sampah medis kan lain sendiri ya kan, nggak boleh dicampur dengan sampah yang lain, sampah yang lain gitulah. Terus juga kita bekerja sama dalam hal akreditasi, ya kan? Kalau akreditasi itu kita bekerja sama dengan yang dari luar lah, gitu. Mungkin itu saja secara sederhana. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, boleh. Ya mungkin saya tambahkan ya. Jadi berbicara tentang kolaborasi, khususnya kalau di ruangan saya ini agak spesial karena saya di bagian perawatan jiwa. Jadi untuk alur dari penerimaan pasiennya juga kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Yunita. Namun untuk alur pemulangan dari pasiennya kami ada beberapa yang berbeda dari perawatan biasanya, ruangan biasanya. Jadi untuk kolaborasi sendiri, itu kami ada bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk pemulangan pasien. Jadi apa-apa yang harus dipersiapkan tentunya kita berhubungan dulu dengan Dinas Sosial. Terus itu juga setelah dengan Dinas Sosial juga kita ada namanya berhubungan dengan case manager dari rumah sakit. Dan sebelum dari dinyatakan untuk bisa pulang, tentunya juga harus berkolaborasi dengan dokter spesialis jiwanya ya. Setelah di ACC-kan untuk pulang, baru kemudian itu akan menghubungi dari Dinas Sosial. Dan dilakukannya kolaborasi dengan Dinas Sosial itu biasanya pada pasien yang sulit pulang. Jadi dilakukan kolaborasi dengan Dinas Sosial, setelah itu biasanya Dinas Sosial akan datang menjemput dan tentunya kita juga sudah menyiapkan yang namanya form serah terima pasien. Ya, terus itu juga tadi ada surat tugas dari Dinas Sosial untuk menjemput pasien. Nah, dari Dinas Sosial itu dia akan menjemput pasien dan diantarkan sampai ke rumah, seperti itu. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan juga terkait dengan kerjasama dengan orang ketiga. Rumah sakit itu bekerja sama dengan beberapa unit pelayanan seperti BPJS untuk pembiayaan peserta BPJS, kemudian untuk kasus-kasus khusus seperti kasus kecelakaan yang biasanya ditanggung oleh pihak ketiga. Dalam hal ini adalah Jasara Harja, tentunya dengan alur-alur yang sesuai dengan alur-alur yang telah ditetapkan oleh pihak Jasara Harja. Kemudian untuk pemulangan pun seperti itu. Jadi dari Rumah Sakit Yusuf SK itu kita bekerja dengan berbagai pihak selaku pihak ketiga dalam segala sisi. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditambahkan lagi? Halo, Mbak Nurul. Ya, silahkan. Cukup? Ada yang mau saya tanyakan sih sebenarnya sama Mbak Restina. Ya. Nah, terkait tadi berkolaborasi dengan Dinas Sosial. Apakah prosedurnya hanya kita telepon atau kita menggunakan surat menyurat? Seperti itu, Pak. Ya, jadi untuk Dinas Sosial itu pertama kita sudah menyiapkan suratnya. Ada kami punya formnya. Nanti di format itu tuh sudah tanda tanganin sama dokter. Jadi kami bilang tuh ada resum pasien. Jadi dari resum pasien itu kan sudah fix nih, dari resum pasien itu sudah dinyatakan pulang sama dokter. Itu baru kita kan kemudian telepon dari Dinas Sosialnya, dan Dinas Sosialnya pun juga harus ada surat tugasnya dari atasannya dia. Jadi kemudian pas Dinas Sosialnya itu datang menjemput, nanti dia kasih tunjuk surat tugasnya itu bahwa dia
ini Nisa nih bisa menjemput pasien. Nanti kita lakukan serah terima dari resum pasien itu. Begitu sih alurnya. Gimana Mas Bara? Oke, Mbak Tina, thank you penjelasannya. Sama-sama Mas Bara. Oke, saya rasa cukup untuk pemaparan dari dari perwakilan dari Rumah Sakit Yusuf SK. Selanjutnya kita pindah ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Singkat saja, untuk program kami yang menerapkan dari collaborative government tadi itu ada untuk antar unit, kami punya pengaduan terkait dengan ketenagakerjaan, di mana di situ kami, saya khususnya yang bertugas di seksi pengawasan norma kerja dan K3, itu akan memilah kasus ini apakah akan ditangani oleh pengawas ketenagakerjaan atau cukup diselesaikan oleh mediator hubungan industrial, yang artinya kita di situ memilah apakah di sini terdapat pelanggaran terhadap norma-norma ketenagakerjaan itu sendiri. Apabila di sini tidak ada bentuk pelanggarannya, maka kasus akan dilimpahkan kepada mediator hubungan industrial untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak perusahaan maupun dengan pekerja itu sendiri. Kemudian untuk kerjasama dengan unit yang lain biasanya itu di akhir tahun ya, terkait dengan penetapan UMK. Penetapan UMK itu dari gubernur, dan di situ bekerja sama dengan Dewan Pengupahan, yang mana Dewan Pengupahan itu juga melibatkan rakyat, masyarakat, serikat untuk menentukan kiranya berapakah upah minimum yang pantas diterima oleh masyarakat itu sendiri yang berada di daerah tersebut. Setelah itu nanti setelah ditetapkan, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bukan memiliki kewenangan, tapi diberikan tugas untuk membuat surat edaran dan kemudian akan dikirimkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di provinsi tersebut. Demikian dari saya, langsung saja ke instansi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Kepada perwakilan dipersilahkan. Baik, Mbak Nurul, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nama saya Bara Anugrah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi saya di sini ingin mengambil contoh kasus aja permasalahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara seputar perikanan. Saya ambil contoh kasus illegal fishing yang terjadi di perairan Kabupaten Nunukan, di mana banyaknya kapal-kapal dari negara asing berbendera asing seperti Vietnam ataupun Myanmar dan Filipina biasanya masuk ke wilayah kita dan melakukan penangkapan secara ilegal. Nah, ini kemudian kami dapat infonya dari mana? Pertama dari masyarakat setempat. Kami punya WA group yang isinya itu pemangku kepentingan, pelaku usaha perikanan, terus tokoh-tokoh masyarakat, terus kepolisian yang juga ikut membantu melakukan pengawasan di perairan tersebut. Ketika ada terjadinya illegal fishing dan masyarakat melapor kepada instansi kami, maka akan kami tindak lanjuti dengan menghubungi antar unit. Dari unit pengawas perikanan langsung kami koordinasi dengan kepala dinas untuk dibuatkan surat. Nah, suratnya ini meminta untuk instansi terkait lainnya seperti TNI dan Polairut melakukan kerjasama dalam
pengawasan wilayah perairan NKRI. Nah, setelah surat itu dibuat dan kami bersurat ke instansi terkait, kemudian ada nota dinas, kami berangkat setelah ditandatangani oleh kepala dinas bersama Polairut dan TNI melakukan pengawasan di perairan tersebut. Nah, nantinya selama kurang lebih 1 malam itu biasanya kita berada di perairan dalam kondisi gelap. Nah, nanti ketika ada terjadinya illegal fishing di perairan, maka akan dilakukan tindakan oleh kami selaku pengawas dan Polairut dan TNI juga. Nah, nanti pelakunya kami edukasi, lalu kita lihat lagi peraturan perundang-undangan apa yang berlaku, ada tidaknya hukum yang dilanggar. Nah, ini sanksi pidana berupa denda atau penjara dalam pasal 93 dan 94. Setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi surat izin usaha perikanan atau SIUP, maka pengangkut ikan diancam 5 sampai 7 tahun penjara dengan denda kurang lebih 1,5 miliar hingga 20 miliar. Nah, nanti setelah itu kasusnya kami limpahkan ke pihak kepolisian Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Mungkin itu saja yang dapat saya gambarkan tentang mekanisme kolaboratif di dinas saya dengan instansi yang lainnya dalam menindaklanjuti suatu kasus yang terjadi di Kalimantan Utara. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Nurul. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita beralih ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang tempat saya bekerja. Di tempat saya bekerja itu terdapat terbagi 2, yakni yang menangani bagian pemuda dan bagian olahraga. Bagian pemuda sendiri menangani lebih spesifiknya mengenai paskibraka. Kalau di bidang olahraga mengenai keolahragaannya. Adapun di bidang olahraga bekerja sama dengan 3 organisasi besar olahraga, di mana organisasi tersebut dana hibahnya melalui Dispora Provinsi. Dalam hal ini KONI terkait olahraga prestasi, KORMI terkait olahraga rekreasi masyarakat, dan MVC itu terkait olahraga disabilitas. Adapun pihak ketiga dari alur dana tersebut, pada saat dana hibah dari Dispora masuk dalam hal ini APBD yang cair ke KONI akan menyalurkan kembali ke setiap cabang olahraga itu sendiri. Dan di Kalimantan Utara sendiri cabur yang aktif ada 60-an cabang olahraga, khusus olahraga prestasi. Yang perlu saya tambahkan lagi terkait kolaborasi antar dinas, baru-baru ini bidang olahraga telah melakukan diskusi keolahragaan daerah. Dalam diskusi tersebut, kami Dispora bekerja sama dengan Diskominfo dalam hal ini penyediaan spanduk dan juga
Limsum meeting. Saya kira cukup kalau dari Dispora. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yusuf untuk pemaparannya. Menurut Langsung saja kita lanjut ya. Kita boleh cut ya dulu. Di pause videonya, nanti dipotong aja kan. Mau sholat bentar. Oh, boleh. Nah, Boleh di-cut dulu, Bang Jack. Oke, oke. saya pause dulu ya. Oke. Oke, demikianlah tadi pemaparan dari Dinas Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Mas Yusuf. Selanjutnya kita ke dinas selanjutnya, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian. Kepada Bang Jeki Ansari dipersilahkan waktu dan tempat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeki Ansari dari DKISP Provinsi Kalimantan Utara. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kolaborasi antara DKISP dengan dinas-dinas lain atau instansi yang lain. Jadi sebenarnya kalau untuk DKISP sendiri ini memang paling banyak untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan dinas-dinas luar itu biasanya tuh yang untuk bidang media dan bidang aplikasi dan jaringan. Jadi kalau misalnya untuk aplikasi dan jaringan itu seperti yang dijelaskan Mas Yusuf tadi, bahwa untuk menyediakan fasilitas Zoom gitu. Jadi kalau teman-teman istilahnya ada istilah rapat atau video conference, itu biasanya dari pihak dinas lain itu mensurati ke DKISP untuk diminta agar untuk diuruskan Zoom-nya seperti itu. Biasanya seperti itu. Terus tuh untuk juga untuk di bidang medianya sendiri, biasanya apabila ada kayak semacam event-event dari teman-teman dari dinas-dinas lain, biasanya juga disurati juga untuk dari kami di DKISP untuk meliput biasanya juga kadang juga ada press release juga kadang itu. Kemudian untuk di bidang saya sendiri di bidang persandian mungkin memang lebih sedikit untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Untuk yang baru-baru saja kemarin itu kami berkolaborasi dengan teman-teman pusat yaitu Badan Siber Sandi Negara. Jadi kami bekerjasama melaunching komputer insiden respon team. Jadi di situ tim tersebut itu berguna nanti ketika websitenya dinas teman-teman apabila ada kena serangan device atau dihack atau lain-lain bisa melapor ke situ. Dan sebenarnya untuk memaksimalkan tim respon tim itu tadi, sebenarnya di setiap instansi seharusnya itu ada juga tim responnya juga sebenarnya di setiap dinas itu. Jadi dia tuh bertingkat. Jadi misalnya ada serangan ke dinas A misalnya, dinas A. Jadi dari tim respon dinas A itu dulu yang mengurusi serangan tersebut. Jadi kalau misalnya serangan tersebut tuh bisa ditangani, berarti tidak perlu lagi ke kami di Diskominfo. Nah, tapi kalau misalnya memang serangan tersebut tidak bisa ditangani, biasanya diserahkan ke Diskominfo. Nah, apabila dari Diskominfo juga tidak bisa menangani, nah itu akan ditangani oleh teman-teman pusat dari BSSN seperti itu. Nah, kemudian untuk kolaborasi juga dengan BSSN juga menyediakan fasilitas pelatihan. Jadi anggota-anggota tim-tim CSIRT ini nanti biasanya ada pelatihan-pelatihannya seperti itu. Nah, itu juga disediakan oleh BSSN seperti itu. Jadi untuk mungkin itu sebagian kecil dari kolaborasi dari DKISP dengan dinas-dinas lainnya. Terima kasih.
Oke, demikianlah tadi pemaparan dari perwakilan Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian. Kita ke Dinas Kehutanan, ya, diwakili oleh Mas Wi Panggayu. Waktu Iya. dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari Dinas Kehutanan, tepatnya di OPTD KPH Tarakan, saya tugas. Jadi saya sedikit memaparkan kegiatan kolaborasi apa yang sudah dilakukan di OPT saya. Saya mengambil contoh itu tentang patroli keamanan hutan. Jadi di kegiatan patroli itu kan tentu tujuannya itu untuk pengamanan hutan. Karena yang kita tahu masyarakat di sekitar hutan itu masih menganggap bahwa hutan itu masih merasa itu miliknya gitu karena warisan dari nenek moyang atau turun temurun. Jadi dalam kegiatan itu kami biasanya juga ada kegiatan patroli gabungan itu biasanya bersama dengan Brimopolda Kaltara, terus juga dengan melibatkan Kapolsek setempat juga di daerah hutan yang nanti kami lakukan patroli. Juga ada masyarakat sekitar hutan dan pemangku-pemangku adat yang ada di situ. Dari kegiatan itu tentu ada beberapa masalah yang sudah saya sampaikan tadi, dan harapannya adanya kolaborasi berbagai pihak dari kepolisian dan keamanan ini mampu menjaga dan menyuluh masyarakat juga untuk tetap menjaga kelestarian hutan. Sekian sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan dari Mas Dwi Panggayu selaku perwakilan dari Dinas Kehutanan. Dengan berakhirnya pemaparan dari Dinas Kehutanan, maka selesai sudah pemaparan tentang collaboration government terkait dengan WOG di instansi tempat bekerja masing-masing dari anggota kelompok 1. Dari ke semua pemaparan tadi mungkin dapat ditarik kesimpulan. Untuk pemaparan kesimpulannya mungkin bisa diserahkan kepada salah satu peserta. Untuk Mbak Amelia Sasmita, mungkin bisa memaparkan kesimpulannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, halo. Kalau yang dari saya dengar, saya simpulkan dari cerita teman-teman tadi yang cerita tentang instansinya ya. Ini tentang kayak sistem gitu loh Kak, dimana kolaborasi itu identik sama sistem. Jadi yang terdiri dari berbagai macam penunjang, dimana kalau misalnya ada salah satu aja unsur penunjangnya kalau misalnya nggak berjalan baik, maka sistemnya ini nggak bakalan berjalan. Karena itu tugas kita sebagai ASN harapannya dapat membawa sistem-sistem kolaborasi ini untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, yaitu smart government. Harapannya begitu. Ada yang mau ditambahkan Kakak? Terima kasih Mbak Amel. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan tentang kesimpulan yang bisa ditarik dari kesemua instansi yang telah kita paparkan bersama tadi. Saya ingin menambahkan sedikit kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil diskusi kita hari ini. Jadi sebenarnya telah dilaksanakan beberapa kerjasama dan bentuk kolaborasi dari unit-unit kita ini, yaitu ada RSUD Dr. Haji Yusuf SK, Disnaker Trans Kaltara, DKISP, DKP, Dishub, Dispora, dalam menjalankan roda pemerintahan ini sendiri. Sebagai bentuk daripada WOG itu, yang mana kita dengan adanya kolaborasi tersebut
menekankan kepada aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektor yang selama ini terbangun. Jadi kita mematahkan opini dari luar yang bahwasanya pemerintah ini seperti berjalan sendiri, tapi pada kenyataannya tidak. Kita tetap menggandeng dari seluruh elemen agar tercapainya tujuan bersama yang lebih baik dan optimal. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Ngasih nongsu sama mamanya. Mbak Vina dan Mbak Amel atas kesimpulan Anunya lagi ya, kesimpulan yang telah dipaparkan oleh teman-teman tadi. Dengan berakhirnya dua sesi pada diskusi kita hari ini, maka berakhirlah sudah podcast kita. Untuk mengakhiri, marilah dengan saya akan mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas kerjasamanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.